Oke, hadis berikutnya an Imran ibnil Husaid radhiyallahu anhuma anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anahu, sesungguhnya Nabi iku kola bersabda, siapa Nabi? Khairukum, lebih baiknya kalian iku korni, golonganku. Ya, jadi lebih baiknya kalian umatnya Nabi Muhammad itu adalah golongannya Nabi Muhammad. Artinya ya para sahabat itu, ya. Jadi para sahabat, ya era sahabat ini ya 100 tahun lah, kurang lebihnya 100 tahun. Karena Nabi sendiri pernah mengatakan bahwa 100 tahun kemudian orang yang hidup di saat ini itu sudah tidak ada yang hidup. Jadi 100 tahun kemudian orang yang hidup saat ini itu sudah tidak ada yang hidup lagi. Artinya mati kabeh. Jadi kornun itu kan kadang dimaknani abad. Tapi ya lebih simpelnya ya golonganku. Jadi sebaik-baiknya kalian adalah golonganku. Tuma, kemudian aladina, orang-orang yalunahum, yang mendekati sopo aladina hum, pada mereka korni. Kemudian golongan tabiin yang hidupnya mendekati sahabat, ya masih baik tapi kualitasnya sudah menurun. Ya, masih baik tapi kualitasnya tentunya sudah menurun. Ya. Tuma, kemudian aladina, orang-orang yalunahum, yang mendekati sopo aladina hum, pada mereka aladina yang pertama itu. Ini maksudnya tabi'i tabi'in. Ya, tabi'i tabi'in. Jadi sebaik-baiknya golongan itu ya sahabatku, terus orang-orang yang mendekati mereka, para tabi'in, kemudian para tabi'i tabi'in. Qala, berkata sapa Imran, fama adri, maka tidak mengetahui aku. Qala, bersabda sapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, marrataini, 2 kali, au salasan, atau 3 kali. Jadi Nabi bilang khairukum korni tumaladhi yalunahum, itu aku waktu itu kurang begitu paham itu bilangnya 2 kali atau 3 kali. Ya. Tuma, kemudian yakunu, ada ba'dahum, sesudahnya mereka, sesudah era tabi'i tabi'in, sopo kaumun, kaum, yashaduna, yang bersaksi mereka, ya, yang bersaksi mereka, padahal wala yustashadun, dan tidak dimintai penyaksian mereka. Ya ngono kuwi. Wong saiki ya ngono kuwi keadaane. Jadi bersaksi padahal tidak dimintai jadi saksi. Ya modele ya ngono. Sok tahu ngono. Ya, suka bersaksi padahal tidak dimintai jadi saksi. Ya termasuk turunannya itu ngono. Ya lumrahe kudune meneng tapi dheweke ngomong, sehingga memperkeruh suasana ngono lho.
Jadi ora dijaluki pendapat iki dheke berpendapat. Perkara pendapatnya bener ta salah urusan mburi. Saiki tambah parah ngono kuwi. Tambah parah. Ana video pendek ngopo ngene sing penting komentar dhisik. Perkara bener ta salah urusan mburi. Termasuk kuwi. Jadi yashadun wala yustashadun. Jadi suka bersaksi padahal tidak dimintai penyaksian. Ya. Wayakunun dan berkhianat mereka, ya suka berkhianat. Wala yu'tamanun dan tidak bisa dipercaya mereka. Tidak bisa mengemban amanah. Yes, kerjaannya ya khianat. Jadi pengkhianatan itu sudah menjadi hal yang sangat biasa. Jadi pengkhianatan itu sudah menjadi hal yang sangat biasa. Dan betul-betul tidak ada yang bisa memegang amanah, tidak ada. Jadi yahunun wala yu'tamanun. Yes, saiki apa sing ora dikhianati, gitu kan? Sekarang zaman sekarang itu apa yang tidak jadi bahan pengkhianatan itu tidak ada. Hampir semua itu bocor. Jadi nek omongan ya ditambah-tambahi, nek duit ya kalong, ngono kan? Ya. Ya wis ngono kuwi. Ya pol-pore gak dikorupsi ya dirampok, ngono kuwi. Wis pokoke pengkhianatannya itu mulai yang paling kasar sampai yang paling halus itu ada. Ya, mulai yang paling kasar sampai yang paling halus itu ada. Wayang diruna dan bernadar mereka walayufun dan tidak netepi nadar mereka. Ya suka bernadar, tapi ya gitu, tidak ada yang ditetepi nadarnya tidak ada yang dilaksanakan. Wis kelakuane wong wis ngono kuwi. Awakmu ya nek sampai iso dadi wong sukses, aku kape udoh ngubengi Monas misale. Delalah sing diremehke ya sukses tenan. Akhirnya udah tenan ya ora. Ya. Kaitannya ya memang dengan dasar sombong-sombongan, dengan dasar meremehkan orang ngono kuwi. Ya. Nek sampai awakmu iso sugih, tak ketok manukku ngono. Bareng anu sugih tenan. Ya nadare ora ditetepi, nadarnya tidak dilaksanakan. Ya. Wayat haru dan muncul fihim di dalam kalangan mereka kaum apa asamanu gemuk. Lah iki koreksi diri awake dhewe. Apa asamanu gemuk? Ya kuwi mau nganggo dalil karangan inna likulli makanin makanan. Di setiap tempat ada makanan. Cangkruk-cangkruk mangan ya. Engko pindah warung kono mangan meneh. Engko ning omah mangan meneh. Ya engko gumbul tanggane mangan meneh. Ngono. Arepe turu mangan meneh. Sehingga muncul yang namanya gemuk. Wong iki lemu-lemu ngono. Ya. Ya nek wonge lemu ya biasane ya uteke kopong. Goblok. Iya. Wong itu jatahnya udara diisi makanan. Kan perutnya orang itu kan
sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Lagi dikebeki panganan, dikebeki ombenan, ya tidak seimbang badannya. Gemuk, ya bodoh, ya loro-loronen. Akhirnya penyakitan ki mau, wis. Dan kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Ya. Hatinya lemah, tidak sabaran. Ya, kalau karepe ora dituruti ngamuk. Ya kan? Ya wis ngono kuwi. Ya, titik-titik mangan sampai awake lemu. Ya, sampai awake lemu. Lah ini ya sudah jadi gaya hidup. Seperti ini sudah jadi gaya hidup. Ya. Jadi beda jauh dengan era sahabat tabiin, tabiin. Wong zaman Umar ya nek wong wetenge gedhe diseneni karo Umar. Diseneni, iki wetengmu cek gedhe men. Lho niki barokah Umar ngono. Munine alasane ya barokah ngono. Berarti uripku makmur kan ngono. Iso mangan sampai wetenge gede. Tapi ya karo Umar diseneni, dimarahi. Oh, perutmu besar itu jadi pemalas kamu. Ya. Jadi pemalas. Nah, zaman saiki ketok kurus sithik iku malah sing diseneni. Iya kan? Kamu kok kurus itu apa enggak dikasih makan sama istrimu? Ngono, saiki. Kamu kurus itu apa enggak dikasih makan sama orang tuamu? Ngono. Ya, wayat haru fihim asaman. Ya. Tetep Oh, ngono. Iya. Jadi gemuk tanda kemakmuran ngono. Katanya seperti itu. Tapi yang ngono pasti ada konsekuensi karena ya perut itu sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga air. Kalau tidak diterapkan seperti itu ya pasti ada konsekuensi. Ya. Tanda kemakmuran tapi ya penyakitan ngono. Ya. Lah ya jane luwih apike ya diimbangi karo poso ngono kuwi. Ya. Diimbangi. Ya kita ndak bisa mengelak di zaman sekarang kita bertamu ke rumah orang kasih makan. Habis itu bertamu ke tempat lain kasih makan lagi. Lah mereka kan juga dalam rangka menghormati tamu kan ngono. Lah awake dhewe bertamu iku sedina iso ping 6 misale. Wah ya mangan terus kuwi. Ora dipangan kok tuan rumahnya tersinggung. Kan gitu. Kita tidak bisa lepas dari zaman seperti itu. Dan kita sudah mengalami. Tapi ya dijaga dhewe awake. Dijaga sendiri badannya. Perlu poso ya poso, ya dalam rangka penyeimbang itu. Wayat haru fihim asaman dalam rangka penyeimbang. Wis poso oleh pahala, wae sehat. Dalile ya sumu tasihu kan ngono. Wes mabhum. Wa an Abi Umamah dan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ben Adam wahai anak Adam,
Inaka sesungguhnya engkau, ya sesungguhnya engkau, antabdul jika memberikan engkau atau kamu, al-fatla pada sisa, iku khairun lebih baik laka bagi kamu. Ya, kalau ada makanan sisa ya dikasih orang yang kelaparan, kalau ada minuman sisa ya dikasih siapa gitu. Ya. Jadi jangan kok sisa itu ya dipuangan sisan ngono ya aja ngono lho. Ya. Perut sudah kenyang, masih ada makanan sisa ya disedekahkan. Ya. Baju ya sudah banyak, yes, untuk nutup aurat ya sudah cukup, ada sisa ya disedekahkan pada yang membutuhkan, terutama di tempat-tempat yang mungkin lagi kena bencana atau gimana. Wa antum sikahu, dan jika menahan kamu hu pada sisa al-fatla tadi, iku sarun jelek laka bagimu. Lah kalau kamu tahan malah itu jelek buat kamu. Ya. Perut sudah kenyang, ada sisa makanan, masih dimakan sampai buk wetenge. Lah itu tiap hari seperti itu ya wis karek penyakitan itu nanti. Ya kan? Ya, jadi harta juga seperti itu, sekiranya cukup, yes. Sudah lepaskan kan gitu, jangan ditahan. Ya. Wala tulamu, dan tidak akan dipaidu, dicela kamu ala kafafin atas hidup sederhana, atas kecukupan. Jadi orang yang hidup sederhana itu tidak akan dicela. Ya, tidak akan dicela orang yang berpenampilan sederhana apa adanya, itu enggak akan dicela. Enggak, wis pokoknya cukup sedengan ya didelok uang ya pantes, wis ora dipaidu, ora ngono. Justru kalau kamu menunjukkan gaya hidup yang hedon, nah kuwi sing malah dicela banyak orang. Apalagi anak pejabat, kekayaannya tidak masuk akal, wis malah jadi perkara. Ya kan? Malah jadi perkara itu. Jadi umpama kamu hidup sederhana ala kafafin, itu loh, kamu tidak akan dicela. Malah sebaliknya orang malah apa? Salut. Ya, mengacungi jempol. Lah kok bisa lah, ya orang ini aslinya kaya raya loh, tapi ya hidupnya sederhana, biasa saja gitu. Wabda, dan memulailah kamu biman terhadap orang ta'ulu yang ngeramut kamu atau bertanggung jawab kamu. Lah dalam membagikan fatla itu mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawabmu. Ya, mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawabmu. Ya, anakmu, istrimu, ya keluargamu, lah itu kamu utamakan daripada yang lain. Jadi ibda bima ta'ulu. Ya, ibda bima ta'ulu. Lah, jadi ibda bima ta'ulu ini kita juga harus bisa mengalokasikan secara benar. Jadi bedanya hidupnya orang mukmin dengan orang kafir itu adalah
masalah akhirat, ya, adalah masalah akhirat. Yang namanya orang kafir itu kan tidak percaya akhirat. Jadi semua hartanya dialokasikan untuk dunia. Ya. Dunia itu kan meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan. Ya, wis itu tok. Berhubung mereka tidak percaya akhirat, ya sudah, mereka nggak mikir akhirat. Lah kalau orang mukmin, ya berhubung hidup di dunia, sandang, pangan, papan itu dicukupi. Lah setelah itu harus mikir kehidupan akhirat juga. Harus mikir kehidupan akhirat juga. Jadi kebutuhannya bukan hanya kebutuhan dunia. Jadi kebutuhan akhirat juga dicukupi, ngono lho. Ya. Kalau orang kafir ya bekerja 100% hasilnya untuk dunia. Ya sandang, pangan, papan tok wis kuwi. Akhirat ndak dipikir. Kalau orang mukmin beda. Bisa jadi 50% untuk mencukupi sandang, pangan, papan, 50% untuk alokasi pendanaan kelancaran ibadah. Apa? Ya beli mushaf Al-Qur'an, beli pakaian ibadah, ya mukena, ya sarung, ya termasuk apa? Untuk pendanaan pembangunan masjid, sarana ibadah, ya untuk biaya guru ngaji, nah itu dipikir, lho. Kalau nggak bisa sendiri ya patungan, gitu kan? Sampean duwe anak mas, iya punya 3, saya juga punya. Sampean bisa ngajari ngaji? Enggak. Misale, iya saya juga enggak. Sampean bisa datangkan guru ngaji. Wah, saya enggak mampu, penghasilan saya cuma sekian. Saya juga enggak mampu. Terus ayo iuran. Ngono kuwi contone. Kalau orang kafir enggak mikir seperti itu. No. Enggak mikir seperti itu. Itu satu contoh saja. Satu contoh saja. Ya. Sampean punya anak mas, punya. Pengen ngaji ya pengen, tapi Al-Qur'annya nggak punya. Ya. Ya wis ayo urunan yo. Gampangane ngono lho. Nah, gitu. Jadi ibda bima ta'ulu ini ya perhatikan yang paling pokok itu adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi apa gunanya ya? Apa gunanya anak itu disekolahkan tinggi sampai ya cita-citanya tercapai. Yang pengen jadi dokter ya jadi dokter betul, yang jadi polisi ya jadi polisi betul, yang jadi jenderal ya jadi jenderal betul. Tapi setelah mati masuk neraka, ya ndak ada artinya itu. Wes betul ndak ada artinya. Ya. Sekolahnya tinggi, biayanya mahal, cita-citanya tercapai sebenarnya. Tapi setelah mati masuk neraka, ya tidak ada gunanya kalau seperti itu. Wes gua nggak ada gunanya. Ya.
Gitu. Apalagi cita-citanya tidak tercapai, habis itu masuk neraka, wis luwih nemen. Ya, double. Maka inilah perbedaan orang mukmin dan orang kafir. Kalau orang kafir berhubung tidak percaya akhirat, ya sudah. Hasil kerjanya untuk dunia saja. Kalau orang mukmin berhubung percaya akhirat, ya, dia pasti menyisihkan, ya, selain sandang pangan papan dicukupi semampunya, lah masalah akhirat juga didanai gitu. Nggak mampu sendiri ya iuran, lumrahnya orang seperti itu. Mahum ya? Ya. Wa an Ubaidillah ibni Muhsin al-Ansori al-Kutami radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa asbaha yang di pagi hari dia. Asbaha itu ya bangun di pagi hari. Mingkum dari kalian aminan dengan keadaan aman. Ya, aman. Fisir bihi di dalam jiwanya. Ya. Jadi sirbih itu bermakna nafsih, ya, jiwanya aman. Artinya ya ora stres, ora linglung, tidak gila, tidak depresi. Ya. Orang itu ya bangun di pagi hari terus tidak stres, tidak sedih, tidak susah, tidak depresi, tidak gila,